Di dalam ruangan tersebut terlihat sangat jelas dan mereka itu menemukan seorang wanita yang sudah tua sedang diikat di rantai di atas ranjang dengan keadaan tanpa busana. Hi, I'm Tivan Yellow. Welcome back to my channel. So guys, malam ini kita akan ngebahas tentang sebuah kasus yang udah lama banget, yaitu pada tahun 1800-an. Dan kasus yang akan kita bahas ini adalah seorang putri bangsawan yang cantik banget, tapi dia itu dipasung sama ibunya sendiri selama 25 tahun di sebuah ruangan yang gelap dan jorok. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support ke muka aku agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video berkualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. 1, 2, 3, pop. Jadi gadis jelita bangsawan yang akan kita bahas ini itu bernama Blanche Monnier. Sorry guys kalau misalnya penyebutan aku salah karena aku nggak ngerti banget bahasa Prancis. Ya kita sebut aja Blanche. Ia lahir pada tanggal 8 Maret 1849 di Vienna, Prancis. Dan guys, si Blanche ini itu juga dikenal dengan The Coffin Woman of Poitiers. Ya artinya adalah seorang wanita dari Poitiers yang dikurung sama ibunya sendiri di sebuah ruangan gelap selama 25 tahun. Oh ya guys, jadi tadi aku sempat cari apa sih arti dari nama Blanche. Itu artinya adalah putih. Please koreksi aku kalau aku salah. Dan si Blanche sendiri itu berasal dari keluarga bangsawan yang sangat dihormati di Poitiers. Dan ia juga memiliki paras yang cantik, sehingga ini membuat banyak banget pria-pria yang ingin menikahi si Blanche. Ya tapi karena si Blanche sendiri itu sudah punya idaman pria sendiri untuk dia yang ingin dia nikahi, jadi semua pria-pria yang mau mendekati dia tolak. Dan rencananya dia itu ingin menikahi pria idaman dia pada tahun 1874 di umurnya yang ke-25 tahun. Pria tersebut adalah seorang pengacara dan jauh lebih tua dari umurnya si Blanche. Namun guys, tampaknya ya si ibunya si Blanche ini yang namanya Louis itu sangat nggak mendukung hubungan mereka, karena si Louis ini atau ibunya si Blanche ini itu menganggap pria yang ingin dinikahi sama si Blanche itu adalah pengacara yang miskin aja. Dan karena secara mereka itu berasal dari keluarga bangsawannya, jadi ibunya itu nggak mau kalau menikah dengan orang yang beda level dengan keluarga bangsawannya mereka. Namun karena si Blanche ini tuh benar-benar cinta banget sama pria ini, dia pun kayak melawan ibunya sendiri dan ini membuat ibunya sangat marah. Dan alhasil ini membuat si ibunya itu menyekap si Blanche di sebuah ruangan di loteng rumah mereka selama 25 tahun. Dan sekarang aku mau flashback dikit, kenapa sih, bagaimana caranya polisi-polisi di Prancis, publik di Prancis itu bisa sampai tahu kalau keluarga ini itu menyekap si Blanche selama 25 tahun. Jadi begini ceritanya. Jadi pada tahun 1901 tiba-tiba jaksa agung di Prancis mendapatkan surat aneh dari Anonymous gitu, dan di situ tertulis, "Monsignor Attorney, saya harus memberitahu Anda sebuah masalah serius di mana ada seorang yang dikurung di dalam rumah Madame Monnier. Ia kelaparan dan sudah dikurung selama 25 tahun. Dan guys, setelah jaksa agung menerima surat tersebut, dia pun kayak, ini bener gak sih surat yang dikirim oleh seseorang? Atau ini cuma hoax? Jadi akhirnya dia memutuskan untuk menyuruh bawahannya untuk mengecek kebenaran dari surat yang dikirim tersebut. Dia pun juga mengirim para polisi untuk mengecek apakah benar ada seorang gadis di dalam rumah si keluarga Monnier. Dan polisi pun datang ke tempat tersebut, ke rumah keluarga Monnier. Namun sebenarnya polisi itu kayak bingung gitu, mereka kayak ragu apakah benar sih keluarga Monnier ini melakukan hal seperti itu, mengurung putrinya di dalam sebuah ruangan selama 25 tahun. Itu kan kayak sesuatu yang kriminal, sesuatu yang nggak mungkin. Secara keluarga Monnier adalah keluarga bangsawan dan dikenal juga mereka itu sangat aktif dalam hal sosial, sering banget nyumbang secara keuangan kepada orang-orang miskin yang ada di Paris. Ya guys, pokoknya reputasi keluarga Monnier itu sangat bagus di masyarakat yang ada di Paris, sehingga ini membuat masa sih Madame Monnier melakukan hal tersebut. Namun yang namanya sudah tugas, sudah perintah dari jaksa agung, dari kepolisian, polisi mau nggak mau pun harus mengecek ke dalam rumah mereka. Dan mereka pun masuk ke dalam rumah keluarga Monnier dan mereka ngecek, dan bener aja guys, saat mereka masuk ke dalam rumah tersebut, tiba-tiba mereka tuh mencium bau yang kayak bau aneh gitu. Bukan bau Indomie ya, bau tersebut datang dari loteng. Dan saat mereka naik ke loteng, mereka tuh menemukan ada sebuah ruangan yang digembok dari luar. Dan ya, mereka pun membuka paksa gembok tersebut, dan bom! Saat mereka masuk ke dalam ruangan tersebut, itu mereka menemukan
menemukan sebuah ruangan yang gelap banget, gelap gulita, dan baunya itu makin kuat, bener-bener bau yang gak enak banget, bau feses. Dan karena gelap dan gak ada lampu, polisi-polisi tersebut pun berinisiatif untuk membuka satu-satunya jendela yang ada di ruangan tersebut. Bahkan jendela itu kayak nggak bisa dibuka dari dalam gitu loh. Mereka itu harus membuka jendelanya dengan cara menghancurkan engsel dari jendela tersebut dengan alat atau palu gitu, baru bisa kebuka. Dan tara, saat jendela dibuka, cahaya matahari pun masuk, dan akhirnya cahaya matahari tersebut membuat keadaan di dalam ruangan tersebut terlihat sangat jelas. Dan mereka itu menemukan seorang wanita yang sudah tua sedang diikat di rantai di atas ranjang dengan keadaan tanpa busana, lusuh banget. Kondisi itu bener-bener kayak orang kayak kurang gizi gitu, kelaparan, kurus banget deh pokoknya. Dan guys, gelinya lagi itu mereka juga menemukan banyak banget feses-feses di sekitar tempat tidur si wanita ini yang sudah mengering. Wow, udah kayak topping-topping yang ada di atas mie goreng. Dan setelah itu mereka juga menemukan banyak banget kayak daging, sisa daging yang dimakan sama wanita ini, sayur-sayuran, ikan, roti busuk, serangga. Gue heran, ini kamar apa Indomaret? Ya guys, jadi wanita ini itu adalah Blanche yang dulu dikabarkan hilang pada saat dia masih berumur 25 tahun. Wow. Dan mirisnya lagi, saat cahaya itu masuk, itu adalah cahaya pertama selama 25 tahun yang pernah dilihat sama Blanche. Jadi selama 25 tahun dia dikurung di kamar tersebut, dia itu nggak pernah sama sekali lihat cahaya matahari. Dan lebih mirisnya lagi, saat si Blanche ini itu kan ditemukan di dalam kamarnya tersebut sama polisi-polisi tersebut, itu dia benar-benar terlihat sangat ketakutan dan berat badannya itu cuma kayak 25 kilo doang. Dan karena si Blanche ini tanpa busana ya guys, jadi polisi itu langsung membungkus dia dengan kain yang ada di kamar tersebut dan membawa si Blanche ini ke rumah sakit Hotel Dieu Hospital yang ada di Paris untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut karena dia benar-benar kurang gizi banget. Dan di rumah sakit tersebut dia dirawat, dikasih makan yang benar, diperbaikin lagi gizinya agar ya menjadi normal seperti manusia biasa. Dan sementara ibu dan kakaknya si Blanche itu ditahan sama pihak berwajib untuk diminta keterangan dan mengikuti persidangan lebih lanjut tentang apa yang sudah mereka lakukan terhadap si Blanche ini. Jadi ya, si Blanche ini itu juga punya saudara kandung pria yang namanya adalah Marcel, dan si Marcel ini itu juga adalah seorang pengacara terpandang di Paris. Namun guys, 15 hari setelah penangkapan si Madame Monir, dia pun tiba-tiba meninggal karena terkena serangan jantung. Dan ya, dia pun gak sempat mengikuti persidangan dan gak sempat juga menjelaskan kenapa sih dia melakukan itu semua. Oh ya guys, jadi ada satu hal lagi, aku gak tahu harus sedih atau ya gimana dengan ini. Jadi sesaat sebelum ibu si Blanche ini meninggal, dia itu sempat mengubah surat wasiatnya, yaitu mewariskan seluruh kekayaannya untuk melakukan penyembuhan terhadap anaknya si Blanche. Ya jadi mungkin ibu sudah tobat dan ingin menebus kesalahannya dengan itu. Lalu ada juga kata-kata terakhir dari si ibu Blanche sebelum dia meninggal adalah "Oh my poor Blanche", ya artinya adalah Blancheku yang malang. Dan kemudian untuk si Marcel, itu adalah saudara kandungnya dari si Blanche, dia itu dibebaskan dari tuntutan ini dan dia itu dianggap nggak bersalah ya karena dia itu nggak ikut-ikutan dalam menyiksa si Blanche. Dia itu cuma diam karena dia takut sama ibunya. Jadi ya, dia pun bebas. Namun si Marcel ini itu tetap keluar dari Paris, pergi jauh di Paris karena dia nggak mau diamuk masa sama warga-warga Paris yang ada di situ. Karena saat masalah ini terkuak, masalah keluarga ini terkuak, kalau keluarga si Monir ini itu mengurung anaknya selama 25 tahun, itu sendiri membuat kemarahan publik yang sangat parah. Dan mereka itu sampai datang ke rumah si keluarga Monir di depannya, dan ini juga yang membuat si Madame sangat ketakutan dan membuat si Madame jadi terkena serangan jantung dan meninggal. Dan guys, untuk kondisi si Blanche sendiri ya, karena dia sudah dikurung 25 tahun, bayangin guys, itu bukan waktu yang sebentar, itu sudah seperempat abad. Dan ini membuat dia itu terkena beberapa masalah mental seperti skizofrenia, anoreksia, dan foprofilia. Foprofilia sendiri itu adalah ketertarikan seseorang terhadap kotoran-kotoran manusia. Dan guys, akhir cerita, si Blanche ini pun menghabiskan sisa hidupnya di sanatorium di Blaise, Prancis, dan ia pun meninggal pada tahun 1913. So guys, jadi gimana sih menurut kamu dari cerita yang baru saja kita bahas ini? Itu serem banget atau biasa aja? Ya guys, komentar aku sendiri. Kalau misalnya kamu punya anak dan anak itu nggak sesuai dengan apa yang kamu mau, kamu itu jangan langsung menghakiminya dengan cara menyiksanya, apalagi mengurung dia sampai 25 tahun. Itu bukan waktu sedikit. Karena ya, mungkin lebih baik kalau kamu ngomong dari mata ke mata, hati ke hati, karena kita nggak tahu kalau kamu nyiksa dia seperti itu, dia akan kayak mendapat masalah mental sama diri dia di kemudian hari, dan itu jahat banget. Dan guys, sekian dulu video hari ini. Please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku dan untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa tekan like dan share ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu juga tahu akan cerita ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.